Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo pemirsa semuanya, sahabat Eljon, jumpa kembali bersama saya Bagas di Community Update. Senang sekali bisa menyapa Anda semua di episode Community Update kali ini. Kita akan berbincang-bincang ngobrol seputar salah satu organisasi di Indonesia yang merupakan Perkumpulan HK Indonesia Sejahtera. Ini merupakan organisasi keturunan Tionghoa HK terbesar yang memiliki peran sangat besar juga di Indonesia, salah satunya dalam dunia bisnis. Nah, hadir bersama kita, saya tidak sendirian tentunya, ada Bapak Martinus Joni Sugiarto selaku host kita yang akan menemani kita semuanya. Halo Pak Bagas. Joni. Ya. Luar biasa Pak Joni, di Community Update kali ini kita telah kehadiran tokoh luar biasa yang merupakan Ketua Umum dari Perkumpulan HK Indonesia Sejahtera, Bapak Sugeng Prananto. Halo Pak Sugeng. Halo. Terima kasih Pak Sugeng, luar biasa, suatu kehormatan untuk kita semua ya Pak Joni. Pak Sugeng dapat hadir di Eljon TV kali ini. Betul, luar biasa. Jadi kalau kita cerita Pak Sugeng, itu rata-rata nggak ada yang nggak kenal. Betul. Semuanya kenal dan semuanya memuji. Jadi kita mungkin hari ini untuk pemirsa Eljon TV bisa mendengarkan bagaimana cerita suksesnya seorang Pak Sugeng. Ya, dari zaman dulu katanya asal Solo. Kita pengen dengar tuh ceritanya gimana nih dari Solo menjadi pengusaha nasional yang sukses. Tentu tidak semudah itu, tentu melewati begitu banyak fase-fasenya. Pak Sugeng boleh berbagi cerita nih untuk pemirsa Eljon, biar mereka tambah kagum terhadap Bapak. Enggak berani Pak. Kalau istilah kagum nggak ada Pak saya. Saya orang biasa Pak. Memang saya lahir di Solo Pak. Saya sekolah juga di Solo sama Semarang. Kita kerja pertama juga dari Solo Pak. Saya di Solo dulu pertama ya juga dari nggak mampu lah Pak, dari nol. Dari nol. Sehingga saya waktu dulu pertama tuh saya usaha toko kelontong Pak. Toko pecah belah. Jual piring, jual gelas, ya begitulah, kecil-kecil buka toko. Terus kemudian saya di Solo juga ikut usaha gedung biskup. Gedung biskup, jadi sewa film dari Jakarta Pak, royaltinya ambil di Solo, kita main di Solo, gitu Pak. Dari Solo, terus saya pindah ke Jakarta. Pindahnya udah berapa puluh tahun yang lalu Pak, masih muda aku pindah ke Jakarta. Di sana waktu kita pindah tuh banyak temen Pak yang barengan atau mereka duluan selangkah. Kayak Robi Cahyadi, Robi Sumampo, kita tiga-tiga dari Solo Pak. Semua kita hijrah ke Jakarta. Semuanya jadi orang top. Ya enggak Pak. Kalau saya biasa aja Pak. Saya dari orang kecil ya tetap sampai sekarang ya kecil Pak, biasa. Tapi kita kerja pakai keringat, gitu Pak. Nah, di Jakarta kerja itu saya juga punya importir film Pak. Dulu saya ngedarkan film di Solo, akhirnya saya di Jakarta minta beli izin importir film. Import berarti beli di luar negeri. Film saya masuk royalti untuk Indonesia, kita jual ke daerah. Itu aja Pak. Nah, dari sana baru berkembang lagi. Terus saya ada usaha perkapalan. Itu kayak penangkapan ikan di set 12 mil sampai 200 mil itu Pak. Jadi dari satu demi satu lah Pak. Itu. Terus saya juga ada travel biru. Dulu travel biru bukan travel yang di lokal Indonesia Pak. Saya travel biru saya di Taiwan dan di Hong Kong. Untuk masukkan wisata dari Taiwan ke Indonesia maupun dari Hong Kong yang ke Indonesia. Jadi bukan yang kayak lokal sini Pak, lokal sini kan travel biru untuk mengembangkan mau ke Bali kemana, kalau enggak kita dari luar bawa orang masuk ke Indonesia Pak. Itu yang memberikan manfaat yang besar buat Republik ini, karena setiap turis yang datang pasti menghabiskan uang di sini Pak. Ya, buat belanja. itu ya tujuan saya juga begitu Pak, Ya. nggak banyak tapi ada gitu. Itu Karena dulu sumbangan devisa tuh buat negara. Luar biasa. Karena dulu kalau orang asing ke Indonesia tuh, terutama orang Taiwan, orang Hong Kong tuh masuknya susah Pak. Ya. Kan dulu banyak peraturan-peraturan pengetatan, khawatirkan kalau ada yang nggak bener gitu. Iya.
Sehingga waktu itu kita tempuh jalur Pak dengan pemerintah, kita minta dapat satu izin atau clearance bahwa perusahaan kita ini betul-betul ikut mengawasi lah Pak. Nggak asal orang bisa masuk tapi ketat-ketat. Sehingga peraturan imigrasi apa kita taati. Kita menjadi sponsornya atau tarik sponsor. Yang penting masuknya aman, keluar aman. Itu. Ya. Itu tujuan kita waktu itu Pak. Jadi yang bisa kita petik ini, pengusaha daerah jangan nggak pede untuk masuk ke Jakarta ya. Buktinya dari daerah, dari Solo sampai ke Jakarta sukses ya. Pak ya. Jadi ini mendorong penonton-penonton. Sekarang pengusaha-pengusaha di daerah jangan nggak pede. Harus berani melangkah ya Pak ya. Keberanian untuk menjadi sukses itu selalu ada. Luar Kerja biasa. keras. Selain dari kerja keras apa lagi Pak? Ya, yang penting kita tujuannya semangat Pak. Kita dengan tujuan semangat kerja ini baru bisa mulai menghasilkan Pak. Tapi kita tidak punya cita-cita yang harus untungnya sekian angka atau sekian besar, enggak Pak. Kita kerja biasa aja. Yang penting kita jangan melanggar hukum. Terus kita juga ada usaha yang lain Pak. Tapi sebenarnya setelah saya masuk ke Cimpung tadi Pak, soal organisasi perkumpulan HK ini, saya mulai lebih condong ke bidang pendidikan dan sosial. Jadi sehingga banyak kerjaan saya sekarang anak-anak yang terusin Pak. Saya lebih baik di bidang sosial lah. Kalau saya perkumpulan yang bisa bermanfaat untuk sesama umat manusia atau sesama HK atau sesama itu Pak, perkumpulan-perkumpulan di Indonesia. Karena kumpulan Indonesia itu bukan tempat HK Pak. Ya. Ada Konghu, ada Hainan, ada Teochew, ada Hokkien. Jadi semua kita bersatu Pak. Tujuannya hanya satu, pengabdian kepada negara. Itu saja Pak. Jadi sehingga belakangan ini usaha saya lebih baik condong ke anak aja yang teruskan mereka Pak. Anak muda saya jadi di belakang. Saya lebih cocok di sosial, pendidikan, dan yang apa yang saya bisa berbuat dalam usia tua ini. Masuk teman saya paling baik ini Pak Joni, saya ke Cimpung ikut dukung Pak Joni. Ikut beliau tuh kalau orang bilang ikut Pak Joni pasti betul, nggak Setuju, akan Pak. salah. Gitu. Jadi kalau orang Jawa, saya orang Solo Pak. Jadi derek aja sama Pak Joni. Ikut. Itu hebatnya. Pak Sugeng datang dari Solo, kerja keras, ya kan, cinta tanah air, tetapi tetap rendah hati ya Pak. Rendah hati, itu yang luar Itu biasa. yang membuat beliau justru semakin sukses ya Pak ya. Iya. Jadi ini juga himbauan ini, penonton kita yang sedang menonton, mungkin apa yang dilakukan oleh Pak Sugeng bisa jadi contoh. Mudah, kerja keras, ya, kerja cerdas, ya, sampai berhasil. Begitu sudah merasa, oh ini harus didorong anak-anak. Nah, ini sekarang sudah mendorong kepada anak-anak bisnisnya. Terus beliau banyak kegiatan sosial. Iya, sekarang saya lebih Iya. cocok Pak di bidang sosial. Karena itulah cita-cita saya untuk pengabdian selama saya masih hidup Pak. Sampai tua ini, jadi kita ke sosial aja. Iya. Karena orang berbuat baik selalu kan tidak ada salahnya. Hanya itu Pak. Dan lebih banyak bergaul temen. Karena temen tiap hari ketemu Pak Joni, ketemu teman-teman lain itu dinilai duit nggak bisa dinilai Pak. Happy-nya luar biasa, gembira kita. Iya. Luar biasa. Pak, kalau kita lihat bisnis Bapak udah mendorong ke anak-anak. Oke. Terus tentu anak-anak perlu saran dari Bapak nih. Kalau mereka lagi melangkah, menghadapi problem, menghadapi bisnis yang sudah Bapak bangun, ya, tentu mereka pasti datang ke Bapak. Pak, ini gimana jalan keluarnya? Pak, ini gimana? Bapak masih memimpin rapat-rapat untuk memberikan direction kepada mereka, atau Bapak lepas saja? Kebanyakan sampai hari ini saya lepas Pak. Saya cuma memberikan satu pengarahan aja. Apa yang harus dikerjakan, apa yang bisa tidak merugikan orang banyak, tapi kita dapat keuntungan, itu aja Pak. Tapi keputusan terakhir banyak kan udah urusan anak Pak.
Kita cuma ya kasih pengarahan aja. Luar biasa ya Bapak memberikan kepercayaan yang begitu besar, memberikan dorongan yang begitu besar ya Pak ya kepada mereka, karena sebenarnya kan pasti mereka membutuhkan arahan-arahan ya dari Bapak yang sudah berhasil, sudah membangun fondasi yang bagus kan. Dan sekarang ya Pak, anak muda sekarang sama dulu lain. Dia lebih berani dan lebih tegas, lebih canggih. Dia tahu momentum mana yang menguntungkan. Kalau kita dulu kan, umur saya dulu kan masih kadang-kadang kerja itu masih ada keraguan-keraguan. Kalau mereka enggak, karena pendidikannya jauh dari mereka, lebih tinggi dari kita Pak. Kita masih ada bimbang, dia enggak. Jadi kita lepas saja. Selama kerja ini yang betul, jangan yang enggak betul atau yang salah. Itu aja Pak. Mereka lebih berkembang Pak. Lebih berkembang. Saya pikir biarlah mereka jalan, biarlah mereka maju sampai kemana, yang penting berbuat baik. Itu aja Pak. Iya. Ini kan Bapak udah menjadi tokoh nasional dari daerah, tokoh nasional, bahkan menjadi tokoh internasional. Jadi di kalangan-kalangan pengusaha Singapura, Hong Kong, pasti banyak yang Sudah mengenal Bapak. ngeling gitu lah, ada connection ya, bagus ya, perhubungan-hubungan yang akrab gitu. Menurut Bapak, kira-kira ke depannya ini Pak, bisnis apa yang bagus untuk beberapa negara ini? Kalau saya pikir ya Pak, ke depan yang terbaik ya adalah suatu usaha, kalau kita di antara negara ya Pak, di antara hubungan luar negeri, kita lebih arah ke blok timur Pak. Karena blok barat itu, bukan saya radikal bukan Pak, blok barat itu banyak kan perpecahan. Kita lihat Ukraina, semua Soviet, semua Amerika selalu yang kita lihat berantem. Kayak Amerika orang Timur Tengah, minta minyak, minta apa, jadi keharmonisan nggak ada. Tapi kalau Timur, Asia, sangat harmonis Pak. Kita Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Bangkok, Vietnam, semua nggak ada clash Pak, nggak ada. Kerjasamanya baik, aturan dijaga, saling menghormati, saling take money Pak, saling menikmati keuntungan. Kalau kita lihat di Barat sekarang lagi urak-urakan ini Pak. Iya. Jadi kita khawatir kok kayak gitu. Yang kuat jajah yang lemah. Di Asia nggak ada Pak, nggak ada. Jepang aja, dulu dianggap Jepang tuh orangnya radikal juga, kasar, suka perang, suka jajah. Dulu kan pernah jajah di Indonesia juga Pak. Tapi sekarang baik. Yang penting perjuangannya memajukan ekonomi, memajukan negara ini berkembang sama-sama. Saya lebih condong usaha kali masa depan terbaik Asia Pak. Iya. Apalagi Asia Tenggara, sangat harmonis Pak. Betul. Tiap di antara negara saling mengunjungi, bahkan Asia Tenggara tuh bebas visa, free visa, nggak udah pakai visa Pak. Iya. Di negara lain mana ada? Iya. Ada Pak. Tapi kita condong akan berkembang nanti pasti Asia. Dulu Bapak berhasil mengumpulkan orang HK dari seluruh dunia ke Indonesia. Itu mungkin jumlahnya banyak sekali ya Pak ya? Bukan ke Indonesia Pak, dulu gini. Nah, gimana ceritanya? Dulu orang HK itu ada satu kebersamaan Pak. Tiap 2 tahun di ulang tahun kan dunia untuk orang HK itu tiap negara bergilir. Oh. Indonesia pernah dapat kesempatan giliran yang ke-26. 26 diadakan perkumpulan sama-sama dari HK dunia itu kebetulan di Jakarta, di Kemayoran. Yang punya gedung itu Pak Pumurdaya. Waktu itu pembukaan apa dihadiri oleh Presiden Pak. Waktu itu Bapak SBY Pak. Beliau yang buka, terus Pak Murdiono Wakil Presiden juga hadir, banyak Pak. Dan itu bergilir. Dan sekarang kita bangun museum HK di Taman Mini. Pak Jokowi Presiden kita juga datang, juga memberikan kata sambutan, juga memberikan semangat untuk orang-orang HK harus bersatu untuk negara. Hampir saya bangun museum ini Pak,
2 periode presiden, Pak SBY maupun Pak Jokowi sudah datang ke sana. Itu memberikan semangat yang tidak bisa dinilai, Pak. Ya. Praha merasa bangga. Pimpinan negara, Pak Jokowi, Pak SBY pernah ke sana, pernah lihat, pernah memberikan pengarahan pidato, semangat tokoh-tokoh pimpinan nasional yang lain juga hadir, Pak. Jadi kita merasa inilah HK. Jadi bukan untuk HK sendiri, tapi kita ikut partisipasi. Mungkin entah kecil, entah besar, Pak. Tapi kita berbuat itu, Pak. Tapi luar biasa ya kegiatan Pak Sugeng. Kalau Pak Sugeng sudah turun tangan, Presiden datang. Presiden Wah, datang. itu Ya, enggak, Pak. Saya dosa ngomong itu, Pak. Enggak, Pak. Enggak. Ini Tulo Kebetulan ini kita undang, beliau ada waktu, beliau menyempatkan datang. Itu kebanggaan untuk kita, Pak. Kebanggaan. tapi udah 2 presiden loh. Pak SBY Hadir. datang, ya kan? Pak Nah, Jokowi memang kita datang. bangun gitu. Museum HK itu memang pas 2 periode presiden, Pak. Dua-duanya hadir. Nah, itu kan Jadi luar bukan biasa ya. bersamaan, Pak. Luar biasa. Waktu peresmian Pak SBY, setelah jadi untuk kita ada pesta di Taman Mini Museum HK itu, Ya. Pak Jokowi juga sempatkan hadir. Mhm. Jadi kebanggaan lah, Pak. Jadi itu seluruh orang HK itu bangga yang tidak bisa dinilai dengan uang. Betul, Kebanggaan yang luar biasa Betul. bisa dihargain oleh pimpinan negara. Karena kalau nggak dihargain pasti dia nggak datang ya Pak ya. Ya, Jadi- karena Pak, Eh, beliau juga tahu, Pak, kita orang HK tuh orangnya nggak neko-neko, ya. nggak pernah berontak. Semua kita junjung tinggi Indonesia. Ya. Kita hormat dan patuh pada pimpinan kita, Presiden Indonesia. Hmm. Ya Pak SBY, ya Pak Jokowi sekarang. Kita patuh, Pak. Ya. Karena beliau-beliau ini yang membesarkan negara kita. Hmm. Lah kalau kita nggak cinta sama Presiden kita, mau cinta siapa, Pak? Ya. Karena beliau kayak Pak Jokowi nih, Pak. Negara ini setelah dipimpin beliau 2 periode nih, Pak. Iya. Majunya luar biasa. Betul. Kita lihat, Pak, di Papua tuh dulu kalau beli semen 5-6 kali harga di Jawa, Pak. Sekarang sama. Betul. Beli bahan bakar bensin sama. Jalan hubungan di antara kota sama kota, Jawa sama luar pulau, semua sambung, Pak, nyambung. Dan kita lihat penghidupan hasil rakyat kita di Indonesia, Pak, semua meningkat. Kita utang sama negara lain kurang. Semangat cinta tanah air berlebihan, baik sekarang merasa Indonesia kita bangga. Produk Indonesia kita bangga. Lain, Pak. Zaman dulu lain. Betul. Betul. Tapi kita satu, Pak, yang kita harus hormati, yang tidak bisa lupa, Pak. Bapak Bung Karno, Pak. Itu kita orang HK dalam hati nomor 1 itu Pak Bung Karno dulu. Nah, pada proklamator Indonesia Merdeka itu dari beliau, Pak. Nggak ada beliau pasti jajan, kalau bukan Belanda, Jepang. Kita nggak tahu yang mana, Pak. Tapi sekarang lain. Suara Indonesia didengar, Pak. Ya. Di dunia didengar, dihormati. Di Asia kita pemimpin, Pak. Ya. Indonesia kan di Asia nomor 1, Pak. Betul. Iya, itu berkat pimpinan kita, Pak. Ya Pak SBY, ya Pak Jokowi. Nanti akan berlanjut pada yang akan datang, kita belum tahu, Pak. Tapi kita selalu, saya instruksikan orang agar taat dukung negara. Itu aja, Pak. Ya. Tentu semua masyarakat berharap apa yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi yang sangat luar biasa ini Luar biasa betul. mesti berlanjut. Ya. Kita berharap Kita ini yakin, Pak. Ya, Bukan berlanjut cuma berharap, saya yakin pasti, Pak. pasti ya. Karena Karena Pak Jokowi itu luar biasa, Pak. Beliau pasti akan meninggalkan pimpinan beliau itu kepada orang yang beliau percaya, ya, yang beliau yakin ini bisa meneruskan atau lebih berkembang lagi, lebih maju lagi. Kita yakin, Pak. Kita ikut aja apa kata pemimpin. karena Bu Mega juga luar biasa. luar biasa ya. Ini mungkin di luar acara, saya mau tambahin, Pak. Dulu tahun baru Imlek, zaman Pak Gus Dur Presiden, sudah dianggap itu hari yang harus diperingati, hari yang harus dihormati. Tapi setelah Ibu Megawati jadi Presiden, Pak, tahun baru Imlek adalah hari libur nasional. Wow. Itu Luar Ibu biasa, Megawati. biasa. Kita utang budi
Iya. Sehingga kita berani pesta Imlek, berani bahagia cap gopek. Luar biasa. Itu ya. luar biasa karena ya berkah dari pimpinan yang sudah ada ini. Ya, saya pikir gitu Pak. Luar Semoga biasa. semuanya berlanjut ya Pak ya. Berlanjut. Terima kasih. Karena diramalkan oleh McKinsey bahwa Indonesia tahun 2045 akan menjadi negara nomor 4 terbesar di dunia. Oh bisa Pak. Jadi- Bisa, kita yakin betul Pak. Kita yakin ya Pak. Pasti tercapai keinginan dan tujuan kita ini. Pasti banyak negara yang juga nggak mau kan, Iya. tidak betul. ingin melihat Indonesia menjadi negara keempat terbesar Iya. dunia. Pasti berusaha untuk gimana nih nyingkirin supaya mereka bisa ke posisi itu. Tapi terakhir nih, kita pengen dengerin kiat dari Pak Sugeng. Bagaimana ceritanya Pak Sugeng kelihatan tetap fit dan sehat. Setuju sekali nih Pak. Boleh dibagikan nih Pak. Enggak, tipsnya. ini enggak ada rahasia Pak. Kita yang penting asal hati gembira. Enggak neko-neko Pak. Yang penting kalau orang Jawa bilang jangan neko-neko. Lurus saja Pak. Itu pasti gembira. Dan kita bergembira bukan cuma saya sendiri Pak. Kita gembira dengan seluruh rakyat Indonesia. Kita hidup mati kan tadi sudah bilang hidup mati bersama Pak. Ya udah pasti gembira Pak. Apalagi ya negara kita kan negara dihormati orang Pak. Iya dihormati, jadi kita bersyukur lah Pak bisa lahir di Indonesia, bisa sama-sama di negara tercinta di Indonesia. Sudah cukup Pak, sudah cukup dalam hidup ini kita merasa sudah cukup. Puji Tuhan Pak. Tuh, Luar biasa. Bapak pakai bahasa Jawa. Ojo neko-neko. Ojo neko-neko. Memang itu Pak, itu memang harus Pak. Dari Harus siapa ya? orang tua saya, leluhur saya juga katanya memang itu, jangan neko-neko. Hidup yang normal, yang baik, yang bijak. Itu Pak, kita turuti. Pasti gembira, pasti sehat Pak. Saya yakin saya dengan Pak Joni nanti 10 tahun lagi masih minum kopi bersama. Amin. Wah, sahabat Eljon juga tentunya tidak sabar lagi ya menanti momen-momen itu, dan pasti kita yakin juga kita semua semakin sehat nantinya Pak ya. Dan juga dari perjalanan Pak Sugeng tadi, Pak Joni luar biasa sekali, mengagumkan, menjadi inspirasi Pak untuk kita semua. Saya juga anak muda Pak Joni, Iya. jadi bangkit semangatnya untuk sukses juga seperti Pak Sugeng. Sahabat Eljon juga dimanapun berada pasti ingin mengikuti jejak suksesnya, dan yang pasti untuk ojo neko-neko. Nah, Itu kunci sukses hidup bahagia ya Pak ya. Tapi ya Pak, saya tambah ya Pak. Bener-bener, saya dengan nama Eljon TV itu Pak, saya udah semangat Pak. Terima kasih Eljon Pak. TV itu bidangnya Pak, sangat sosial. Sekolahnya nggak mampu dibiayai, sekolah sampai fakultas dibiayai. Hampir masyarakat yang membutuhkan ditulung. Nah apalagi yang mau diomongkan Pak, itu harus ditiru Pak. Dan saya yakin Amin, Eljon TV makasih. akan pasti berkembang pesat dan Amin. dikagumi, dihormati semua masyarakat Pak. Amin. Itu- Terima kasih Amin. doanya Doa Pak. kita. Terima kasih banyak Pak. Harus Pak, saya yakin. Terima kasih. Ya. Baik, luar biasa sekali Pak Joni, Pak Sugeng. Tidak terasa kita seru sekali perbincangan Ya. hari ini, dan banyak inspirasi pastinya hari ini untuk sahabat Eljon, untuk semua yang menyaksikan Eljon TV saat ini. Terutama untuk anak muda Terutama seperti untuk anak Bagas. muda, seperti Ya, saya. Jangan neko-neko. Jangan neko-neko, harus positif selalu ya Pak ya. Biar awet muda juga Pak. Iya, biar sukses, ya kan? Biar jadi sukses. orang sukses, jadi orang kaya, tapi Amin. tetap merendah. Tetap Itu merendah. kuncinya. Memberikan banyak manfaat Pak ya, tidak hanya untuk lingkungan sekitar tapi untuk Indonesia, seperti yang dilakukan Pak Sugeng. Luar biasa. Dan Pak Joni juga terima kasih banyak telah berbagi inspirasi, informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Semoga sahabat Eljon dimanapun Anda berada menyaksikan episode Community Update kali ini bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat juga. Untuk itu Pak Sugeng, terima kasih banyak telah Terima kasih. menemani sahabat Terima kasih, Eljon Pak Sama-sama, Sugeng. Pak Joni, Terima terima kasih. kasih. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih Eljon TV. Terima kasih. Untuk itu sahabat Eljon semuanya, saya Bagas bersama Bapak Martinus Jody Sugiarto dan Pak Sugeng Prananto pamit undur diri. Terus saksikan Community Update hanya di Eljon TV. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tanya. Saya adalah Putri Pariwisata Indonesia Bali 2022. Jangan lupa untuk selalu show some support untuk YouTube channel kita dengan cara like,
and subscribe juga share ke teman-teman kalian untuk channel YouTube Eljon TV. Terima kasih.